Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Rafkal Farizi dan rekan saya Julia Dewi Irianti. Jadi kami selaku perwakilan tim dari SMKN 1 Singosari Kabupaten Malang. Jadi di sini kita akan melakukan pengukuran pada silinder liner. Sebelum itu kita akan siapkan dulu alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama ada Vernier caliper. Jadi fungsi dari Vernier caliper ini adalah untuk mengukur diameter pada silinder liner untuk mengetahui kapasitas mikrometer yang akan kita gunakan serta anvil pada dial bore gauge yang akan kita gunakan juga. Lalu di sini ada stand mikrometer. Jadi fungsi dari stand mikrometer ini adalah sebagai pembantu pada saat kita mengkalibrasi outside mikrometer. Lalu di sini ada outside mikrometer. Di sini fungsi dari outside mikrometer adalah sebagai kalibrator dari dial bore gauge. Lalu selanjutnya di sini ada dial bore gauge. Dial bore gauge di sini berfungsi untuk mengukur keausan pada silinder liner. Di sini ada amplas. Jadi fungsi dari amplas ini adalah untuk membersihkan kotoran seperti karat dari silinder liner agar hasil pengukuran dari menggunakan dial bore gauge tetap akurat. Lalu di sini ada oil can. Jadi fungsi dari oil can ini adalah untuk memberikan pelumasan pada silinder liner agar pengukuran tetap lancar dan lebih mudah, serta agar anvil dari dial bore gauge tidak cepat aus. Baik, untuk langkah pertama kita akan mengukur diameter dalam dari silinder liner menggunakan Vernier caliper. Nah, sebelum melakukan pengukuran menggunakan Vernier caliper, kita bersihkan dan juga kita kalibrasi terlebih dahulu. Di sini kita bersihkan menggunakan antiseptik atau alkohol secara satu arah. Kita bersihkan terutama pada bagian sensornya, yaitu inside jaw dan juga outside jaw dari Vernier caliper. Kemudian kita kalibrasi atau kita temukan titik zeronya. Ketemu, terus kita cek apakah ada celah antara rahang tetap dengan rahang geser. Tidak ada, berarti Vernier caliper siap untuk digunakan. Selanjutnya kita ukur diameter dalam dari silinder liner. Dan di sini hasil ukurnya adalah 136,30 mm. Baik, untuk mempermudah pengukuran maka kita akan membulatkan menjadi 137 mm. Lalu untuk kapasitas dari outside mikrometer yang akan kita gunakan yaitu adalah 125 sampai 150 mm. Lalu di sini saya akan membersihkan outside mikrometer terlebih dahulu, lalu akan saya kalibrasi. Nah, untuk kapasitas anvil yang kita gunakan, kita bisa menggunakan bantuan extension sebesar 55 mm. Kemudian bisa kita tambahkan dengan anvil dari dial bore gauge sebesar 80 mm dan juga kita tambahkan dengan washer sebesar 2 mm. Nah, untuk memastikan bahwa washer ini berukuran 2 mm, kita bisa menggunakan Vernier caliper. Lalu di sini saya akan meletakkan outside mikrometer pada stand mikrometer. Setelah terpasang di stand mikrometer, akan saya kalibrasi menggunakan kalibrator dengan ukuran 125 mm. Baik, di sini titik zero sudah bertemu, outside mikrometer sudah terkalibrasi, lalu kita set ke 137. Baik, sudah kita set, maka
outside micrometer siap digunakan. Selanjutnya di sini kami akan mengkalibrasi dial bore gauge. Yang pertama kita tempelkan main device dari dial bore gauge ke anvil dari micrometer, kemudian anvil dari dial bore gauge ke spindle dari micrometer. Selanjutnya setelah dirasa semua sensor saling menyentuh, kita bisa setting 0 dial bore gauge-nya. Baik, dial bore gauge siap untuk digunakan. Selanjutnya di sini saya akan mencatat hasil pengukuran yang akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, di sini kita akan melakukan pengukuran pada silinder liner menggunakan dial bore gauge. Untuk pengukuran yang pertama yaitu pada sumbu X, kita ukur pada 10 mili dari permukaan atas. Dan untuk hasilnya yaitu 170,10. Lalu yang kedua pada bagian tengah atau middle 137. dan untuk hasilnya yaitu 137,10. Lalu pada bagian bawah atau dari 10 mm dari bottom dead center. Dan untuk hasilnya yaitu adalah 137,11. Lalu yang kedua yaitu pada sumbu Y, kita akan ukur juga pada 10 mm dari permukaan atas. Dan untuk hasilnya yaitu adalah 137,14. Lalu pada bagian tengah atau middle, dan untuk hasilnya yaitu adalah 137,12. Lalu yang ketiga dari 10 mm dari bottom dead center, dan untuk hasilnya yaitu adalah 137,12. Kilo. Lalu untuk hasilnya yaitu adalah silinder ini memiliki keovalan sebesar 0,04 mm dan ketirusan sebesar 0,02 mm. Dan untuk hasilnya yaitu silinder ini masih baik untuk digunakan. Sekian pengukuran dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Julia Dwi Irianti dan rekan saya Rafki Alfarizi selaku perwakilan dari SMK Negeri 1 Singosari Kabupaten Malang. Di sini akan melakukan pengukuran terhadap crankshaft. Nah, bagian yang kami ukur di sini adalah keovalan, ketirusan dan juga run out dari crankshaft. Sebelum itu di sini sudah disiapkan benda yang akan diukur yaitu crankshaft, kemudian alat yang akan digunakan. Yang pertama yaitu vernier caliper yang digunakan untuk menentukan diameter atau kapasitas ukur dari micrometer. Kemudian di sini ada outside micrometer yang berfungsi untuk mengukur ketirusan dan juga keovalan dari crankshaft. Kemudian di sini juga ada dial indikator yang berfungsi untuk mengukur run out dari crankshaft. Selanjutnya, untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah menggunakan vernier caliper untuk mengukur diameter dari main journal dan juga crankpin journal. Sebelum itu kita bersihkan terlebih dahulu dan juga kita kalibrasi vernier caliper. Kita bersihkan semua bagiannya, bagian inside jaw dan juga outside jawnya juga. Selanjutnya kita kalibrasi. 0 point sudah bertemu. Selanjutnya kita cek apakah ada celah antara rahang tetap dengan rahang geser. Tidak ada, berarti vernier caliper siap dan layak untuk digunakan. Selanjutnya di sini saya akan mengukur main journal kedua dan juga crankpin journal yang kedua. Untuk diameter luar dari main journal sebesar 50 mm, jadi kita bisa menggunakan micrometer outside dengan rentang ukur 50 sampai 75 mm.
Baik, sembari itu saya akan mengkalibrasi outset mikrometer terlebih dahulu menggunakan kalibrator sebesar 50 mm. Sebelum itu kita bersihkan terlebih dahulu outset mikrometernya. Lalu kita letakkan di stand mikrometer untuk mempermudah proses pengkalibrasi. Lalu kita kalibrasi menggunakan kalibrator sebesar 50 mm. Baik, di sini titik zero sudah bertemu, maka outset mikrometer siap untuk digunakan. Selanjutnya di sini saya akan mengukur X1 dari main journal menggunakan mikrometer. Dan di sini saya akan mencatat hasil dari pengukuran. Untuk X1 hasilnya adalah 50,47 mm. Kemudian X2 50,44 mm. Y1 50,49 mm. Y2 50,48 mm. Selesai. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran terhadap crankpin journal. Pertama menggunakan vernier caliper untuk menentukan kapasitas dari mikrometer, dan di sini hasilnya adalah 42,36 mm. Jadi bisa kita genapkan menjadi 43 mm, dan juga kita bisa memilih kapasitas mikrometer dengan ukuran 25 sampai 50 mm. Baik, di sini kita akan melakukan pengkalibrasi pada outset mikrometer dengan ukuran 25 sampai 50 mm. Kita letakkan di stand mikrometer agar mempermudah pada saat proses kalibrasi. Baik, di sini titik zero sudah bertemu, maka outset mikrometer dengan ukuran 25 sampai 50 mm siap untuk digunakan. Baik, di sini saya akan mengukur X1 dari crankpin journal. X1 42,1 mm, 01 mm. 42,01 mm. X2 42,00 mm. Y1 42,00 mm. Y2 42,01 mm. Selesai. Selanjutnya di sini saya akan mengukuran out dari crankshaft menggunakan dial indikator. Main journal yang akan saya ukur adalah main journal bagian kedua. Di sini kita tempelkan sensornya terlebih dahulu sampai jarum pada dial bergerak. Setelah itu kita bisa mengonkan magnetnya. Kemudian bisa kita kalibrasi ke angka 0.
Selanjutnya 7 Aku melalui 7 tirus 8 9 kurang 3 tante cok 8 tambah tirus 8 8 9 mbak 7. ya sing dicoba mes 9 toh. Yes. Selesai. Selanjutnya di sini kami akan menghitung dan juga menyimpulkan hasil ukurnya. Ya, 0,9 jadi bagi 2. bagi loro kan? Bisa. Iya. 0, Jul iki gak sesuai standar kabeh keren pin. Keren jurnal. Berarti iki iya jelek kan. kayaknya. Ya. 0,0045. Ya. 0,45. Berapa? Ruang. Salah 0,045. Simpel. Baik, untuk hasil pengukuran pada crankshaft yaitu untuk crank jurnalnya standarnya yaitu 49,97 mm sampai 50,00 mm. Sedangkan di sini untuk X1 yaitu 50,47, X2 50,44, Y1 50,49 dan Y2 50,48 yang menandakan crank jurnal ini sudah tidak layak pakai atau sudah tidak bisa digunakan. Untuk crank pinnya yaitu untuk standarnya 47,98 mm sampai 48,00 mm. Dan untuk hasil pengukuran yaitu X1 nya 42,01, X2 nya 42,00, Y1 nya 42,00 dan Y2 nya 42,01. Untuk run out dari crankshaft ini yaitu adalah 0,09 dan untuk hasilnya yaitu 0,045. Berarti crankshaft ini sudah tidak bisa untuk digunakan atau harus diganti. Sedangkan untuk liner ini untuk hasilnya yaitu dengan keovalan sebesar 0,04 mm dan ketirusan sebesar 0,02 mm yang menandakan silinder liner ini masih baik untuk digunakan. Mungkin itu saja pengukuran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.